Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ana. Kali ini kita akan belajar biologi di fase E, masih tentang perubahan lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Nah, pencemaran ini terjadi karena berbagai hal, seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Bisa juga karena penggunaan pestisida atau masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Bisa juga karena kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Bahkan air limbah yang berasal dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan itu tergantung dari tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, serta kerentanan populasi yang terkena. Kromium misalnya, atau berbagai macam pestisida dan herbisida itu merupakan bahan karsinogenik atau penyebab kanker untuk semua populasi. Masih banyak zat-zat yang berbahaya lainnya untuk kesehatan seperti merkuri, timbal, ataupun klorin. Yang jelas pada dosis yang besar, pencemaran tanah akibat zat-zat yang berbahaya tersebut dapat menyebabkan kematian. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem karena perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah. Akibatnya dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Seperti konsentrasi DDT yang terdapat dalam insektisida. Nah, pada burung itu dapat menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya kematian anakan, dan bahkan dapat menghilangkan spesies tersebut. Bagaimana cara penanganan pencemaran tanah? Ada dua caranya. Yang pertama dengan remediasi dan yang kedua dengan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, painting atau injeksi, dan diakhiri dengan bioremediasi. Sedangkan pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman tanah tersebut akan dibersihkan dari zat tercemar. Caranya tanah itu akan disimpan di dalam bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Tentunya pembersihan secara off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Berikutnya bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Berikut ini adalah contoh jamur atau fungi yang dapat membantu proses bioremediasi pada tanah. Dan ini adalah salah satu contoh bakteri yang dapat membantu proses bioremediasi pada tanah. Adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian lakukan identifikasi adakah pencemaran tanah yang telah terjadi di daerahmu,
Kemudian identifikasi apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah tersebut. Dan menurutmu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran tanah? Demikian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.